Merasa telah terjadi penyimpangan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk, komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, mendatangi kantor DPRD Nganjuk. Para pecinta sejarah Nganjuk tersebut mendesak pemerintah daerah lewat para wakilnya di Dewan agar segera meluruskan sejarah Nganjuk yang dirasa tidak sesuai fakta sejarahnya. Di antaranya hari ulang tahun Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April, Hari Boyong Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk, dan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk dan Dewan Pertama. Dalam hearing bersama anggota Komisi 4 DPRD Nganjuk, dihadiri Kepala Dispar Porabot Nganjuk beserta jajarannya. Sejumlah anggota Kota Sejuk menyampaikan pelurusan sejarah mulai zaman prasejarah, Matra Mendang hingga kolonial Belanda. Menurut salah seorang sejarawan Nganjuk, Rudi Handoko, ada 3 peristiwa besar terkait perjalanan sejarah di Kabupaten Nganjuk yang perlu diluruskan, yaitu Hari Jadi Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April. Tidak diperingati sebagai hari cikal bakal nama Nganjuk sesuai isi prasasti Candilor, yang sejak awal dijadikan sumber primer penetapan Hari Jadi. Justru yang terjadi peringatan Hari Jadi cikal bakal nama Nganjuk diperingati sebagai hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk. Padahal hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk berdasarkan bukti arsip Belanda terjadi tanggal 1 Januari 1929, sekaligus peringatan Hari Jadi Dewan Pertama di Nganjuk. Lebih parahnya lagi, peringatan Hari Ulang Tahun Nganjuk diperingati dengan visual alegoris berupa boyong dari Kecamatan Berbek ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Padahal, masing-masing peristiwa bersejarah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Hari Jadi Nganjuk terjadi tanggal 10 April 1937 Masehi, berdasarkan isi prasasti Candilor. Sedangkan Hari Boyong Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk terjadi tanggal 6 Juni 1880 Masehi. Ya, pada hari ini telah dilakukan dengar pendapat dengan Komisi 4 kami dari komunitas Kota Sejuk, yaitu para pecinta sejarah di Nganjuk, sebenarnya ingin meluruskan apa yang selama ini terjadi, dalam artian yang sudah tertulis versi ya Pemda lah gitu ya, kita katakan begitu. Ada beberapa hal yang ingin diluruskan. Jadi kita mengajukan bahwa ada data baru, ada bukti baru yang harus masuk untuk pembuktian yang baru. Di antaranya yang kita usulkan adalah satu, bahwa peristiwa untuk ulang tahun Nganjuk itu berbeda dengan ulang tahun Kabupaten Nganjuk. Karena selama ini yang dipahami adalah ulang tahun Nganjuk dan ulang tahun Kabupaten Nganjuk disamakan, padahal jelas berbeda. Nah, kami mengajukan bahwa juga menyampaikan di tanggal 10 April itu berdasarkan prasasti Anjuk Ladang atau prasasti Candilor itu sebagai Hari Jadi Nganjuk. Jadi nama Nganjuk pertama kali dikenal di dalam sejarah di Nusantara. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa ulang tahun Nganjuk itu berbeda dengan peristiwa boyongan. Memang ada pada masa kolonial itu peristiwa boyongan pejabat dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk sebagai ibu kota. Nah, ini yang selama ini sejak tahun 93 dijadikan tanda dan yang diyakini oleh masyarakat bahwa ulang tahun Nganjuk itu ya boyongan itu. Padahal jelas peristiwa yang sangat berbeda sekali. Maka kami juga menemukan data arsip dari Belanda yang menyebutkan boyongan itu terjadi pada tanggal 8 Juni tahunnya 1880. Dan ini yang harus kita luruskan. Jadi karena kita punya data yang kuat bahwa boyongan 8 Juni tahun 1880. Terus kemudian untuk Hari Jadi Kabupaten Nganjuk itu ada data dasar, yaitu Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan Kabupaten Nganjuk sebagai daerah otonom. Undang-undangnya tahun 1928 nomor 310. Dan itu berlaku efektif per 1 Januari 1929. Berarti Kabupaten Nganjuk sebagai nama yang resmi itu baru berlaku
per 1 Januari 1929. Kami juga menemukan arsip foto peringatan 10 tahun Kabupaten Nganjuk tahun 1939, yaitu dilakukan di Kabupaten, orang-orang Belanda dan Bupati pada waktu itu tahun 1939. Nah, ini yang menunjukkan bahwa harus perlu diluruskan atau dimaknai baru bahwa berbeda Kabupaten Nganjuk dan nama Nganjuk. Itu sehingga kami hari ini dengan baik diterima oleh Komisi 4 untuk dengar pendapat, dan ya kami diterima itu juga sudah kami alhamdulillah dan diapresiasi oleh Dewan, khususnya Komisi 4. Yang benar tadi tanggal 6 atau tanggal 8 Juni? Tanggal 6 Juni 1880. Dasarnya memang dari surat dari keputusan pemerintah, surat pemerintah tahun 1875. Jadi 5 tahun untuk persiapan pemindahan itu, dan 5 tahun itu digunakan untuk persiapan, sehingga pada tanggal 6 Juni 1880 dilakukan upacara boyongan. Kemudian Residen Kediri memberi laporan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Juninya. Jadi sesudah peristiwa itu baru dilaporkan begitu, dan arsipnya kita mendapatkan itu. Artinya ulang tahun Nganjuk sesuai versi ini kan hanya berusia berapa? Nggak sampai 100 tahun kan? Sebagai kabupaten? Ya, sebagai kabupaten. Sebagai Kabupaten Nganjuk, iya, dari 1929. Berarti 90 tahun, 90 tahunan kita itu. Karena memang itu yang resmi dalam arti disebutkan sebagai Regenskap Nganjuk. Karena nama sebelumnya adalah Regenskap Berbek. Ini nama-nama yang berlaku dalam persuratan sebelum 1929 itu disebutkan Regenskap Berbek. Memang ibu kotanya di Nganjuk karena sudah ditetapkan tahun 1885. Gitu. Kalau nama Nganjuk Ladang sendiri yang kalau Nganjuk Ladang sendiri sudah dimulai tahun dengan prasasti Candilor itu, dan itu sudah diputuskan ketika tahun 1993 hasil seminar penggalian hari jadi itu sudah diputuskan DPRD dan Bupati menetapkan tanggal 10 April sebagai hari jadi Nganjuk. Itu yang sebenarnya. Tapi dalam perjalanan bukan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Bukan, jadi hari jadi Nganjuk. Jadi Nganjuk. Sehingga seringkali dalam perjalanan waktu sering dicampur adukan, dalam arti baik instansi seringkali membuat hari jadi Nganjuk diganti dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan bahwa berbeda hari jadi Nganjuk dengan hari jadi Kabupaten, itu hal yang berbeda. Dalam seminar tahun 93 itu sudah muncul bahwa ada perbedaan. Cuman ya yang penting ini hari jadi sudah ditemukan itu dulu, yang penting untuk peringatan hari jadi Nganjuk itu sudah dilakukan. Begitu. Dan disepakati semua 10 April angka prasasti yang lengkap dan yang menyebutkan nama Nganjuk Ladang itu yang diputuskan sebagai cikal bakal Nganjuk Kabupaten Nganjuk saat ini. Kota Sejuk juga meminta kepada pemerintah daerah agar menetapkan kawasan hutan Tritex sebagai situs cagar budaya purba. Menetapkan tanggal 10 April sebagai hari jadi Nganjuk, bukan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk. Menetapkan tanggal 6 Juni sebagai hari boyong Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk dan tidak mencampur adukan dengan hari jadi Nganjuk. Menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk dan Dewan Pertama. Serta mengangkat wayang Anjuk Ladang sebagai karya asli dari Nganjuk dan menetapkan tokoh Samgat Pu Anjuk Ladang sebagai tokoh legenda. Heri Santoso, Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk menyambut baik upaya pelurusan sejarah dari Kota Sejuk. Pihaknya berjanji mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membuat tim ahli cagar budaya atau TACB
dan Perda tentang Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar adanya 3 peristiwa bersejarah di Kabupaten Nganjuk diperingati sesuai fakta sejarahnya. Edi Santoso juga menyambut baik kehadiran wayang Anjuk Ladang sebagai ikon budaya karya asli putra daerah Kabupaten Nganjuk. Saya berterima kasih kepada pencipta sejarah komunitas sejarah Kabupaten Nganjuk yang mana sudah menyatakan bahwa beliau itu sudah memberikan suatu data-data untuk meluruskan sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, seperti hari Boyong, hari hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk dan yang sebagainya. Perlu disikapi bersama, kita sangat sepakat kepada pencipta sejarah Kabupaten Nganjuk bahwa keinginan beliau itu adalah untuk memberikan suatu rasa nyaman, aman, dan kepada masyarakat, sehingga nanti kalau sejarah ini benar-benar bisa lurus, bisa masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa merasakan. Hari ini kan masih ada simpang siur tentang tanggal atau tahun yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Dengan adanya penemuan-penemuan seperti ini, ada data-data yang valid, maka saya menginginkan ini terus berjuang terus. Karena meninggalkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan saya sebagai Komisi 4 akan sangat berterima kasih dan sekaligus akan membuat keinginannya, akan mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Keinginannya pencipta Kabupaten Nganjuk adalah 1 tim cagar alam yang ada di Kabupaten Nganjuk, 2 membuat satu perda tentang cagar alam yang di Kabupaten Nganjuk. Dua-duanya itu kan untuk menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kalau pariwisatanya itu Kabupaten Nganjuk itu benar-benar baik, bagus, maka pendapatan asli Kabupaten Nganjuk akan meningkat. Pak, terkait dengan hari jadi yang selama ini dirayakan dengan adanya temuan ini apa? Maka dari itu di situ tadi kan ada arsip, ada pariwisata. Di situ akan dipadukan, akan meluruskan sejarah ini. Kalau yang kemarin tahunnya itu tanggal 9 April, 10 April itu Boyong Kabupaten Nganjuk, di situ ada 1 Januari. 1 Januari tahun 1929 ternyata pertama kali DPR itu ada tahun itu. Yang kedua itu tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu juga hari Boyongnya Grebek ke Anjuk Ladang. Yang ketiga itu adalah hari tanggal 10 April Pak ya. Itu hari cikal bakal lahirnya Kabupaten Nganjuk. Langkah kita adalah pertama itu menerima seluruh aspirasi hearing pada hari ini. Kalau memang itu benar-benar yang keinginan masyarakat, salah satunya ingin menetapkan sebagai wayang Anjuk Ladang sebagai ikon Kabupaten Nganjuk, sebagai hasil karya Kabupaten Nganjuk, kita harus tetapkan. Kita akan nanti melihat kajiannya seperti apa. Karena kalau itu mempunyai ikon Kabupaten Nganjuk, otomatis pendapatan Kabupaten Nganjuk akan bertambah. Karena ikon kan sangat penting. Gitu loh, Pak. Perlu ada kajian begitu ya? Ya, pasti kan ada temuan, pasti ada kajian. Dan nanti kita bersama-sama Komisi 4 akan bekerjasama, akan menanyakan atau musyawarah dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk, mungkin kader tokoh-tokoh di Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan persepsi. Ini loh sejarahnya wayang Anjuk Ladang itu. Kalau itu sudah ditetapkan seperti itu dan benar, kenapa tidak pemerintah Nganjuk untuk menetapkan? Untuk karya baru wayang Anjuk Ladang, menurut Kepala Dispar Borabot Nganjuk, Fajar Yudiono, adalah karya asli Nganjuk, perlu dikembangkan dan ditetapkan sebagai karya asli Nganjuk. Tetapi tetap harus mendapat izin terlebih dahulu kepada pengkaryanya, sehingga bila ada dalang lain yang ikut mempelajarinya tidak menyalahi hak cipta karya aslinya. Fajar berharap seluruh dalang di Nganjuk juga dapat menggelar pertunjukan wayang Anjuk Ladang karya dalang Badar Alam. Apa yang disampaikan Kota Sejuk tadi merupakan satu informasi yang baik yang perlu dikaji lebih lanjut, kemudian dikembangkan, diaplikasikan, karena kehidupan masyarakat sekarang tidak terlepas dari sejarah sebelumnya. Mengetahui sejarah sebelumnya di Kabupaten Nganjuk, maka akan memahami betul karakter masyarakat Nganjuk, dan kemudian apabila sudah jelas karakternya,
maka mudah akan diajak ke mana arahnya. Pak, ada keinginan untuk memilah hari jadi? Informasi yang masuk karena adanya perbedaan pendapat, memang seyogianya harus diluruskan sehingga masyarakat tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Ada beberapa hari istimewa yang sementara ini kita peringati tanggal 10 April itu sekaligus dijadikan satu, padahal informasi tadi ada 3 tanggal yang perlu diperingati. Hari jadi Nganjuk, hari jadi Kabupaten Nganjuk, dan Boyong. Dengan karya Mas Badar tadi bagaimana, Pak? Untuk karya Wayang Anjuk Ladang, ini karya seni asli Nganjuk, perlu dikembangkan, perlu ditetapkan, tetapi juga harus izin pada pembuatnya, pengkaryanya. Sehingga apabila nanti ada dalang-dalang lain yang mempelajarinya tidak menyalahi hak ciptanya. Oleh karena itu nanti dimulai dari ketidakberatan penciptanya bahwa ini akan ditetapkan sebagai karya asli Nganjuk dan tidak keberatan apabila dipelajari oleh seniman-seniman lain untuk ditampilkan. Upaya pemerintah daerah gimana? Seperti usulan tadi bahwa ketetapan itu yang akan dilakukan, nanti kita coba untuk memulai studi melakukan penetapan itu. Untuk pagelaran, Pak? Untuk pagelaran apabila itu nanti sudah jelas statusnya, maka tidak sekedar digelarkan tetapi justru dilakukan pengembangannya. Kalau perlu seluruh seniman di Nganjuk terkait dengan pedalangan semuanya bisa melakukan lakon itu. Ya dengan otomatis dengan inovasi dan kreativitas masing-masing, tetapi pakemnya sudah sama-sama disetujui. Terkait dengan hari jadi tadi kan ada perbedaan, ada kemungkinan untuk bisa berubah atau tidak? Hari jadi tadi ada 3, ya kemudian kalau itu perlu dilakukan diskusi-diskusi karena penetapan 10 April itu dulu sudah diambil berdasarkan kajian-kajian pada masa itu. Untuk menyesuaikan maka perlu dilakukan studi lagi, tapi kami berharap secepatnya, bahkan kami berusaha secepatnya untuk melakukan kesesuaian itu. Terutama kepada Pak Bupati kami informasikan nantinya bahwa sebenarnya di sejarah sebelumnya masih ada hal-hal yang perlu diluruskan. Artinya akan melibatkan akademisi untuk melakukan, kalau memang ini nanti disetujui sama Bupati pelurusan sejarah. Ya otomatis akademisi, sejarawan, masyarakat, dan termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah terlibat dalam penetapan itu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.